Rido, Bapak Ahmed Patria. Abang selamat sore. Yang kami hormati Sekretaris Tim Pemenangan Bapak Basri Baco beserta jajaran, para pengurus DPD Partai Golkar Jakarta, Ketua DPD 2 Partai Golkar 6 wilayah, Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono. Selamat datang dan juga selamat sore. Hadirin disilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita mengaminkan bagi yang beragama Islam dan bagi Rido menang-menang sekali putaran. Rido, kata baru. Rido, Rido, sekali putaran. Dan menangnya harus penuh inovasi. Ya, kami ini pasangan yang menawarkan pengalaman dan menawarkan solusi inovasi. Saya pernah jadi wali kota, Bu, alhamdulillah. Saya pernah jadi gubernur Jawa Barat, alhamdulillah. Kerja juga paripurna, kepuasan publik 90%, alhamdulillah. Sekarang ibu saya di Bandung meridoi saya setelah hatam Bandung dan Jawa Barat untuk mengabdi, mencintai, memajukan sebuah pusat peradaban terbesar terbaik di Indonesia yang namanya Jakarta. Ya. Ridallahu fi ridho waliden. Tidak ada ridho Allah turun tanpa ada ridho orang tua. Makanya saya makin hari makin semangat untuk menjalankan kemenangan ini dan kita buktikan. Saya membawa pengalaman, Pak Suswono membawa pengalaman. Beliau adalah warga Indonesia terbaik sampai diangkat oleh Pak SBY sebagai Menteri Pertanian saking pintarnya. Tepuk tangan untuk Pak Suswono. Ini pantun spesial buat sahabat saya. Ketua PAN makan nasi namanya Eko Patrio. Yang terdepan menang inovasi adalah pasangan Rido. Udah kaget-kaget aja ya tadi. Ternyata ngantuk sih. Nih saya tanya ya, kalau ada bapak ibu sekarang agak ngantuk ya, karena bapak ibu sekarang sedang dalam kenyamanan ekologis, betul? Saya barusan dari Jakarta Utara, Pak. Hanya beda sejam, panasnya luar biasa. Saya tanya bapak ibu di sini, nyaman tidak dengan pohon dan suasana di sini? Nyaman. Betul. Tadi ada angin semir ya, sepoi-sepoi. Inilah Jakarta baru. Bayangkan seluruh koordinat titik di Jakarta banyak pohonnya. Pohon itu Bapak Ibu kalau siang dia hujan oksigen. Ini oksigen lagi turun tapi nggak kelihatan. Makanya kalau oksigen turun Bapak Ibu, adrenalin turun.
Makanya kalau lagi berantem Pak Eko, peluk pohon jangan peluk tiang. Kalau peluk pohon, ini rumus ya, kalau peluk pohon oksigen turun, stres dari adrenalin itu turun. Oke. Makanya 2 tahun pertama yang akan kami lakukan, Bapak Ibu, kita akan menghijaukan seluruh jalan-jalan di Jakarta, dibantu oleh kader-kader King Plus. Tidak boleh ada jalan median, jalan tol apapun kita inovasikan harus kiri kanan tengahnya ada yang namanya tumbuhan dan pohon. Pohon yang kami pilih nanti oleh ilmunya Pak Suswono adalah pohon yang menyerap polusi yang membuat kita banyak sakit. 60% warga Jakarta hari ini penyakitnya ISPA. Saya ini udah 12 hari masih ada batuk. Saya sedang menyampling problem Jakarta oleh paru-paru sendiri. Insya Allah saya akan selesaikan juga ya. Kalau kami menang, sampaikan kepada warga, berarti gubernurnya satu koalisi dengan presidennya, Presiden Prabowo Subianto. Tepuk tangan Presiden. Banyak urusan-urusan di Jakarta akan lebih lancar, lebih mudah, lebih cepat, lebih tinggi kalau pemerintah pusatnya tidak ada miskomunikasi kepada gubernurnya. Setuju? Tidak perlu surat dibalas berlama-lama, ibaratnya begitu. Cukup kirim WA, dibereskan dengan cara komunikasi cepat. Kalau presiden, gubernurnya kompak, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah warga. Urusan kemacetan insya Allah akan kami carikan solusinya dengan 2 cara. Memfasilitasi pergerakan, LRT diperpanjang, MRT diperpanjang, kemudian Transjakarta sampai Kota Bogor, Transjakarta sampai Bekasi, MRT dari Tangerang sampai Bekasi ya, insya Allah. Yang kedua adalah mengurangi pergerakan ya. Orang kalau bisa tinggalnya di situ, kerjanya di situ, ngemolnya di situ. Hasil kajiannya, pusat Jakarta kekurangan hunian kelas menengah. Bapak Prabowo meminta kepada kami, tolong perbanyak selama gubernur 2 hal. Kurangi kekumuhan, mayoritas terlihat di Jakarta Utara saya lihat, dan perbanyak social housing, ini bahasa beliau. Social housing adalah perumahan terjangkau kelas menengah, tapi di pusat kota. Karena lahannya habis, saya bilang Pak Presiden siap, tapi izinkan saya dan mau dibantu seluruh pasar-pasar di Jakarta yang masih 2 lantai. 1 lantai kita bangun bawahnya seperti mall, atasnya ada apartemen yang bisa dihuni oleh rakyat Jakarta yang membutuhkan. Sehingga mereka cukup jalan kaki, mereka bisa bersepeda, mengurangi pergerakan mobil, mengurangi macet, dan bahagia karena biaya transportasinya bisa berkurang. Banjir di utara karena laut, Presiden bersama Gubernur sudah menyiapkan bendungan Pak Eko berbentuk kawasan bendungannya. Itu yang disebut Giant Seawall. Di selatan izinkan anggota Dewan menyetujui anggaran kita beli lahan-lahan di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor untuk jadi bendungan-bendungan kecil parkir air sebelum air dari selatan mengalir ke Jakarta. Setuju ya logikanya kan? 2 bendungan sudah terjadi Pak, namanya Bendungan Srimahi dan Ciawi. Saya masih Gubernur Jawa Barat, Pak Basri sudah kerja untuk Jakarta. Saya bebaskan lahan buat Pak Jokowi membiayai bendungannya. Sekarang tiap hujan Pak, 30% airnya ditahan dulu. Setelah airnya berapa jam teratur baru digelontorkan pelan-pelan. Doakan sampai detik ini kan belum ada berita banjir ya. Nauzubillah, mudah-mudahan begitu terus ya dalam perkembangan kota Jakarta. Banyak yang tidak tahu Bapak Ibu, saya sudah banyak jejaknya di Jakarta. Saya ini adalah penasihat gubernur zaman Pak Sutioso di 2 tahun terakhir. Saya penasihat gubernur Pak Foke, Pak Fauzi Bowo di 5 tahun beliau sebagai penasihat arsitektur kota. Semua bangunan yang minta IMB saya periksa tiap hari Kamis. Jadi Pak Ridwan Kamil dulu digaji oleh Gubernur Jakarta ya. Jadi saya menjaga Jakarta dari dulu Pak Eko. Kedutaan Amerika saya periksa bangunannya sebelum dibangun. Kedutaan Inggris, kedutaan Australia, tower-tower semua, termasuk menteng dari bangunan-bangunan terlalu modern kita jaga.
sekarang sudah takdirnya, qadarullahnya, kami akan menjaga sebagai orang pengambil keputusan, bukan orang gajian gubernur lagi, kira-kira begitu. Ya. Itu Pak. Balai Kota, itulah kenapa kami punya program namanya tiap RW diberi anggaran 100-200 juta untuk para warga RW. Gaji RT RW-nya tetap dinaikkan, jangan ambil dari anggaran itu beda. Mohon juga anggota dewan menyetujui, kira-kira begitu. Ya. Teorinya begini, ada 2.700 RW akan berdiskusi tentang masa depannya sendiri. Ada yang butuhnya tentang sampah, silahkan. Ada yang butuhnya beresin kekumuhan, silahkan. Ada sampah beres, kumuh tidak ada, tapi perlu modal-modal RW di warung, pindahkan ke ekonomi. Kumuh tidak ada, sampah beres, ekonomi beres. Ada acara budaya, acara sosial, sehingga RW-RW berbeda nanti dalam menyelenggarakan pembangunannya. Kalikan 5 tahun Pak Eko, Bapak bisa bayangkan dari yang serba megah sampai RW-RW itu akan merata cepat oleh konsep namanya anggaran RW. Itulah kenapa kami membangun dengan 3 rumus DKI. Ada yang tahu istilahnya DKI? Bukan Dono Kasino Indro, bukan daerah di ibu kota. Prinsip membangun Ridwan Kamil Suswono adalah DKI. D-nya desentralisasi, K-nya kolaborasi, I-nya inovasi. Jadi nanti kalau lagi kerja, oh ini Pak Suswono lagi desentralisasi nih. Oh ini Pak Ridwan lagi kolaborasi nih. Oh iya ini Pak Ridwan lagi inovasi. Itu aja mengukur kerja-kerja kami. Saya melihat 1.700 kader Golkar ini luar biasa. Saking luar biasanya ibu-ibu ya, saya kasih pantun. Belum. Makan ketupat di hari Jumat. Cakep. Balap gokar sampai stasiun kota. Cakep. Hadirin semangat, kami pun semangat. Bersama Golkar menangkan Jakarta.